Saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Stefani, tempat kita mengulas sisi terdalam dari kedokteran forensik, dari kasus nyata kriminal sampai kisah-kisah misterius yang memerlukan penjelasan ilmiah. Dan hari ini kita akan masuk ke episode spesial, bukan sekedar cerita, tapi sesi Q&A, tanya jawab dari teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat akun Instagram saya. Pertanyaan dari teman-teman benar-benar bermacam-macam, dari yang serius banget sampai yang bikin saya mikir berkali-kali sebelum menjawab. Sekarang saya akan menjawab sebagian besar dari pertanyaan teman-teman ya. Saya harap jawabannya cukup memuaskan. So, tanpa panjang lebar, yuk kita mulai. Bagaimana ilmu kedokteran forensik bisa menemukan jenis alat yang digunakan dalam kejahatan? Nah, teman-teman, alat yang digunakan oleh pelaku itu bisa meninggalkan jejak khas pada tubuh korban. Misalnya, luka bekas sajam beda dengan luka akibat palu atau benda tumpul. Sajam itu akan meninggalkan luka sayatan yang tajam, tepinya rata. Nah, sedangkan kalau palu atau benda tumpul lainnya itu kan tepinya nggak rata. Pasti akan ada jaringan yang rusak dan seperti ya kayak jaringan tulang lah, biasanya akan ikutan remuk. Selain itu, nanti lukanya kan tepinya nggak rata. Contoh lain, luka karena senpi. Lukanya akan berbentuk bulat dengan gambaran lecet di sekitar luka akibat gesekan gerakan peluru. Bahkan kayak panjang luka, arah luka, kedalaman, semuanya itu bisa memberi petunjuk tentang alat apa yang dipakai. Pertanyaan kedua, benar nggak kalau forensik itu bisa mengungkap segalanya? Karena ada yang bilang nih, kalau forensik itu bicara langsung dengan jenazah. Kalimat jenazah bicara itu kesannya ngeri ya teman-teman. Tapi itu hanya kiasan. Tubuh manusia itu selalu akan menyimpan jejak. Tapi apakah semua bisa diungkap? Nggak selalu. Ada keterbatasan, misalnya kondisi jenazah yang sudah terlalu rusak pada kasus korban terbakar hangus. Atau misalkan korbannya itu sudah jadi arang atau abu. Nah itu lumayan susah untuk diketahui jejaknya. Tapi pada beberapa kasus yang pernah saya bahas itu kelihatan. Misalkan suatu tindak kejahatan memang sudah saatnya terungkap, pasti akan terungkap entah gimana caranya. Biarpun petunjuk yang ditemukan pada jasad itu terbatas, pasti akan ada aja petunjuk lain yang tidak disangka-sangka. Karena intinya gak ada kejahatan yang sempurna. Berikutnya, apa penyebab kematian dari almarhum Munir Said Talib? Jadi almarhum Munir ini wafat karena keracunan arsenik. Ini terkonfirmasi lewat pemeriksaan toksikologi atau pemeriksaan zat berbahaya dalam tubuh. Arsenik itu ditemukan dalam jumlah besar di tubuhnya almarhum. Arsenik itu adalah racun yang cukup lama yang masih digunakan karena susah terdeteksi tanpa analisis khusus. Zat jenis ini akan menghambat kerja enzim tubuh yang diperlukan untuk menghasilkan energi di dalam sel. Akibatnya, sel-sel akan rusak terutama pada organ-organ yang vital seperti jantung, hati, ginjal, dan juga saluran cerna. Sedangkan gejala keracunan zat jenis ini tuh tergantung dari dosis dan juga lamanya seseorang terpapar racun jenis ini. Misalkan seorang terkena zat ini dalam jumlah besar, dalam waktu yang singkat dia akan mengalami gejala seperti mual, muntah-muntah hebat, diare, dan diare itu akan seperti air beras warnanya putih keruh, dan juga dia akan mengalami nyeri perut yang luar biasa hebatnya. Selain itu tensinya akan turun drastis dan ia akan meregang nyawa dalam hitungan jam. Tapi misalkan seseorang ini terkena zat dalam jumlah kecil dan dalam jangka waktu yang lama, gejala yang ditemukan antara lain kulitnya akan berubah menggelap atau belang, rambutnya akan rontok, dia akan mengalami kesemutan di anggota gerak, tubuhnya akan terasa lemas, dan bisa juga terjadi kanker pada organ-organ seperti kulit atau paru-paru. Nah, zat jenis ini sudah cukup lama digunakan di masa lalu, dikenal juga dengan raja zat berbahaya dan zat berbahaya bagi para raja, karena sering digunakan untuk menghilangkan nyawa saingan di lingkungan kerajaan. Cukup ngeri juga ya teman-teman ya. Bagaimana cara mengetahui penyebab kematian seseorang tanpa ilmu kedokteran forensik? Secara medisnya ya. Secara umum kalau seseorang meninggal di rumah sakit, penyebabnya bisa diperkirakan lewat riwayat perjalanan penyakitnya, pemeriksaan laboratorium, dan juga gejala-gejala yang dialami oleh orang tersebut selama dalam perawatan hingga dia meninggal dunia.
Tapi misalkan kematiannya mendadak atau mencurigakan, pemeriksaan kedokteran forensik atau otopsi tetap dibutuhkan untuk memastikan apa sebab kematiannya. Next, pertanyaan yang cukup seru nih teman-teman ya. Susuk, menurut ilmu forensik, benar nggak adanya? Pernah ada kasus ditemukannya logam kecil di bagian wajah atau tubuh. Logam tersebut biasanya terbuat dari emas atau logam yang berwarna keperakan. Kasus ditemukannya susuk dalam tubuh manusia itu juga pernah masuk di jurnal kedokteran. Nah, apa susuk itu punya efek? Dari sisi medis, susuk nggak punya efek supranatural apapun. Susuk ini hanya benda asing yang ditanamkan. Efeknya, ya secara psikologis mungkin ada ya, tapi mungkin itu cuma sekedar sugesti. Berikutnya, benarkah tanda-tanda orang meninggal itu telinganya akan melengkung dan hidungnya mengempis? Nah, kalau ini tuh mitos yang berdasarkan perubahan alami. Karena setelah kematian, otot-otot akan melemas, cairan tubuh akan menurun, tekanan darah akan menjadi nol, maka bentuk wajah bisa jadi berubah. Misalkan kerut-kerutan di wajah seseorang itu akan berubah karena perubahan struktur pada kulit. Tapi tetap aja, ini bukan indikator yang pasti ya teman-teman. Seseorang itu baru ditetapkan meninggal dunia jika sudah terjadi tanda-tanda pasti kematian. Seperti kaku mayat, lebam mayat, dan munculnya tanda-tanda pembusukan pada tubuh. Nah, ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap teman-teman. Bagaimana tanggapan dokter forensik tentang orang yang penasaran dengan rasa daging manusia? Oke, kalau ini termasuk ranah psikologis atau bahkan kriminal. Dalam ilmu kedokteran, pada beberapa kali memang ada kasus kanibal. Dan motivasinya itu macam-macam. Yang pertama, untuk bertahan hidup, misalkan pada kasus-kasus bencana alam atau kecelakaan di mana nggak ada makanan lain. Contohnya kasus Andes Flight Disaster pada tahun 1972. Korban yang selamat dari kecelakaan pesawat itu terpaksa memakan daging jenazah penumpang lain untuk bertahan hidup. Kalau pada kasus ini tuh nggak berhubungan dengan gangguan psikologis atau niat jahat lainnya. Karena saat itu si korban ini hanya ingin bertahan hidup. Yang kedua, kelainan kejiwaan. Seseorang yang berhalusinasi bahwa dengan memakan daging korbannya, mereka tuh bisa menguasai korban sepenuhnya. Contohnya pada kasus Jeffrey Dahmer, pelaku tindak pidana penghilangan nyawa yang memakan daging korbannya karena dia ingin menyimpan korbannya dalam tubuhnya. Nah, kalau ini jelas ya teman-teman, ada tanda-tanda kelainan kejiwaan. Motif lain bisa aja karena kepercayaan tradisional. Di beberapa budaya kuno atau komunitas yang tertutup, kanibalisme itu dilakukan sebagai bagian dari ritual. Misalkan untuk menghormati leluhur atau mengambil kekuatannya musuh, atau bisa juga bagian dari pemujaan spiritual. Tapi praktek semacam ini sudah sangat-sangat jarang dan sebagian besar sudah ditinggalkan. Motif yang lainnya itu bisa juga karena kelainan perilaku. Bentuk yang melibatkan dorongan seksual menyimpang seperti fantasi mendominasi seseorang secara utuh, bahkan sampai mengkonsumsi bagian tubuhnya. Bisa juga mereka itu menikmati proses menyiksa dan mengendalikan korban secara ekstrim. Nah, salah satu contoh kasusnya sudah pernah saya bahas di salah satu video saya. Oke, berikut ini pertanyaan yang cukup bagus juga ya teman-teman karena berhubungan dengan keamanan diri kita. Ada nggak cara berbahaya yang bisa merusak organ tubuh dan perlu kita hindari di kehidupan sehari-hari? Sebenarnya banyak cara berbahaya di sekitar kita, kayak membersih lantai, pestisida, bahkan lem. Kalau misalkan tertelan atau terhirup bisa merusak organ-organ dalam seperti paru-paru, ginjal, otak. Contoh lain misalkan formalin atau asam kuat itu bisa melarutkan jaringan tubuh. Jadi teman-teman ingat ya, selalu hati-hati dengan berbagai macam cairan yang bisa membahayakan tubuh kita. Next, adakah kasus otopsi yang kesimpulannya berubah setelah bertahun-tahun karena teknologi yang baru? Ada ya teman-teman, dulu itu banyak kematian dianggap alami, tapi setelah teknologi DNA dan toksikologi berkembang ditemukan kalau korban ini ternyata diracun atau sengaja dihilangkan nyawanya. Salah satu contoh kasusnya itu adalah pembunuhan di Amerika Serikat tahun 1976 yang baru terpecahkan di tahun 2021. Jadi tahun 1976 itu ada jasad seorang perempuan muda dalam kondisi yang sangat mengerikan, ditemukan itu dalam keadaan tubuhnya terpisah-pisah, dimasukkan di dalam koper. Saat itu korban tidak bisa diidentifikasi selama puluhan tahun. Lagi-lagi karena keterbatasan teknologi.
Berkat teknologi pemeriksaan DNA, peneliti akhirnya bisa mengidentifikasi jasad ini sebagai seorang perempuan bernama Evelyn Cullen, gadis remaja dari New Jersey yang dilaporkan hilang pada tahun 1976. Menariknya lagi teman-teman, pelakunya ternyata adalah tunangannya sendiri yang bernama Louis Serra. Pelaku ditangkap pada tahun 2021, lebih dari 40 tahun setelah dia melakukan tindak pidana penghilangan nyawa tersebut. Kasus Evelyn Cullen ini membuktikan bahwa bukti DNA yang disimpan bertahun-tahun tetap bisa bicara di masa depan, selama penanganan dan pencatatan dilakukan dengan benar. Ini juga contoh nyata bagaimana ilmu forensik terus berkembang, bahkan bisa menguak misteri yang sudah terkubur selama bertahun-tahun. Ada juga teman-teman yang nanya, bagaimana ilmu forensik dipraktikkan di zaman dulu? Jadi ilmu forensik itu sudah ada sejak zaman Romawi. Di Cina abad ke-13 ada buku namanya Xi Yuanlu, ditulis oleh seorang ahli medis dan hukum di Tiongkok. Buku ini menjelaskan bagaimana menentukan penyebab kematian lewat luka. Buku ini dianggap sebagai buku forensik paling tua di dunia. Isi buku ini adalah panduan pemeriksaan pada kematian gak wajar, terutama pada kasus tindak pidana penghilangan nyawa. Buku ini menjelaskan cara membedakan berbagai macam sebab kematian. Misalkan orang yang tenggelam, terbakar, tergantung. Dalam buku ini juga ada panduan otopsi seperti penanganan bagaimana mengenali luka bekas sajam, patah tulang, atau memar. Di buku ini juga mengulas tentang prosedur hukum, termasuk cara mencatat temuan medis agar bisa digunakan di pengadilan. Salah satu kasus yang pernah terungkap adalah kasus penghilangan nyawa menggunakan sabit, di mana pelakunya ini ketahuan karena adanya lalat berkumpul di senjata sabit tersebut yang masih mengandung darah walaupun darahnya sudah nggak kelihatan. Oke, kita masuk pertanyaan tentang DNA. Sejauh mana DNA digunakan untuk mengidentifikasi tersangka? DNA ini adalah bukti yang kuat. Kalau ditemukan DNA seseorang di TKP atau di tubuh korban, itu bisa menunjukkan orang tersebut memang ada di TKP ketika kejadian atau sempat bersentuhan dengan korban. Tapi harus dipastikan juga nih, nggak ada yang namanya kontaminasi atau kesalahan dalam pemeriksaan lab. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk mencocokkan alibi tersangka dengan hasil temuan di TKP. Sebelum nanti pihak berwenang akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Pertanyaan yang berikutnya ini berhubungan dengan psikologi forensik. Apa yang harus dilakukan jika seseorang tumbuh di lingkungan buruk yang mempengaruhi psikologinya? Ini pertanyaan yang penting teman-teman ya. Solusinya adalah intervensi sedini mungkin melalui pendidikan, konseling, dan dukungan sosial. Trauma masa kecil itu bisa memicu perilaku agresif atau menyimpang di masa depan. Jadi tidak boleh dianggap sepele. Dan ini terbukti dalam berbagai studi forensik psikologi. Banyak kasus tindak pidana penghilangan nyawa yang pelakunya itu melakukan tindakan tersebut gara-gara ada trauma yang tidak tertangani di masa lalu. Berikutnya tentang kerangka. Misalkan ditemukan kerangka manusia, apakah masih bisa ditemukan penyebab kematiannya? Jawabannya bisa. Kerangka menyimpan jejak kekerasan, gambaran patahan di mana ada tanda penyembuhan seperti pembentukan jaringan tulang baru, adanya warna kemerahan atau keunguan di sekitar patahan dan juga ujung patahan yang tidak rapi, itu menunjukkan patahan terjadi sebelum korban meregang nyawa. Sementara itu, patahan yang bersih dan tajam, gak ada perubahan warna dan kelihatan seperti retak karena benda keras atau rapuh, menunjukkan patahan yang terjadi setelah korban meregang nyawa. Pola dan bentuk patahan pada tulang itu bisa menunjukkan apakah ada indikasi tindak pidana atau tidak. Misalkan, adanya patahan pada lengan itu menunjukkan usaha korban untuk mempertahankan diri. Adanya patahan pada bagian kepala menunjukkan adanya kekerasan yang dilakukan secara sengaja. Contohnya, adanya patahan karena pertahanan diri di tulang bagian lengan. Atau misalkan patah yang remuk ke dalam pada bagian kepala menunjukkan adanya kekerasan dilakukan secara sengaja. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang mengarah ke arah mistis. Pernah nggak nih ada kasus yang dikira santet tapi ternyata adalah kasus medis? Ada teman-teman. Ada yang datang dengan luka aneh mengira disantet tapi ternyata itu penyakit kulit atau gangguan psikologis. Santet itu seringkali jadi kambing hitam untuk penyakit yang belum terdiagnosis secara pasti. Saya sudah beberapa kali membahas kasus yang unik yang dikira kasus santet tapi ternyata penyakit medis. Contohnya, kasus seorang laki-laki yang muntah-muntah dan mengeluarkan paku. Awalnya dikira dia disantet oleh selingkuhan istrinya nih, tapi ternyata semua itu disebabkan oleh gangguan psikologis.
Nah, buat teman-teman yang penasaran bisa lihat videonya di sini. Bisakah hasil pemeriksaan forensik dibantah di pengadilan? Bisa. Semua bukti itu bisa diuji ulang oleh ahli lain. Kalau hasilnya misalkan dimanipulasi atau enggak objektif, itu sangat bisa dipatahkan. Karena itu yang namanya etika, integritas, dalam ilmu forensik adalah hal yang sangat penting. Dua hal ini nggak boleh lepas. Next, misalkan jasad tuh hanya tinggal tengkorak, bisa nggak diperkirakan waktu kematiannya? Jawabannya bisa ya teman-teman dengan pendekatan khusus. Misalnya dari tingkat pelapukan tulang, kondisi tanah di lokasinya, atau pertumbuhan lumut yang ada di sekitar lokasi. Tapi ini hanya estimasi atau perkiraan, bukan tanggal pasti kematiannya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ke saya. Dokter, apakah organ korban yang sudah diotopsi bisa didonorkan? Jawabannya enggak. Otopsi itu dilakukan setelah seorang sudah meninggal dunia. Setelah orang meninggal dunia, dalam hitungan menit organ-organ akan rusak dan tidak lagi bisa didonorkan. Donasi organ perlu kondisi hidup atau kematian otak dengan organ-organ yang masih berfungsi. Jadi secara medis sudah jelas ya, nggak memungkinkan. Nggak mungkin misalkan setelah diotopsi organ didonorkan atau malah diperjualbelikan karena sudah nggak bisa digunakan lagi. Berikutnya teman-teman ada pertanyaan yang agak sensitif. Bagaimana cara mengakhiri hidup dengan cepat dan nggak sakit? Oke, saya paham ya beratnya teman-teman saat menanyakan pertanyaan ini. Jawabannya, nggak ada cara yang cepat dan bebas dari rasa sakit. Saya pernah membahas orang yang mencoba mengakhiri hidupnya sendiri menggunakan gas helium dan korbannya ini selamat. Dia menceritakan rasa sakit luar biasa yang dia alami saat gas helium itu mulai merusak jaringan di tubuhnya. Saya nggak tahu ya apa alasan dibalik pertanyaan ini, tapi saya ingin katakan siapapun yang bertanya hal ini, Anda nggak sendiri, teman-teman nggak sendiri. Rasa sakit yang Anda alami itu memang nyata, tapi ada bantuan. Konselor, psikolog, teman, bahkan saya tuh pasti akan mau mendengar. Hidup tuh memang gak selalu mudah teman-teman, tapi nilainya tuh gak bisa tergantikan. Tolong cari bantuan, jangan menyerah. Ingat, kalian gak sendiri. Berikutnya tentang gigi berhubungan dengan odontologi forensik. Apakah gigi merupakan bagian tubuh yang paling kuat? Bisa gak sih mendeteksi DNA saat korban sudah hangus terbakar? Benar, gigi itu adalah bagian tubuh yang paling kuat. Gigi tahan panas dan bisa menyimpan DNA di dalam pulpa yang merupakan bagian tengah gigi. Bahkan nih, kalau suhu tubuh itu hangus, gigi tetap bisa menjadi kunci dari identifikasi. Jadi, jaga kesehatan gigi ya. Berikutnya pertanyaan yang berhubungan dengan mati suri. Dan misalkan seorang mati suri, dia terbangun dalam peti mati. Masih bisa nggak sih korban terselamatkan? Mati suri adalah keadaan di mana jantung, paru-paru, dan otak itu masih berfungsi. Tapi sudah sangat lemah sehingga seringkali tidak bisa terdeteksi secara klinis. Pemicunya bisa karena kesetrum, kedinginan, atau hipotermia, atau bisa juga karena terkena obat bius yang kuat. Misalkan korban diberi pertolongan, masih ada kemungkinan korban bisa selamat. Terkait kasus orang yang bangun lagi setelah dikuburkan itu sangat jarang. Beberapa kali memang terjadi di masa lalu waktu ilmu kedokteran belum semaju sekarang. Pernah ada kasus nih teman-teman, seorang wanita dikira sudah nggak bernyawa, padahal dia hanya mengalami penurunan kesadaran karena terkena gigitan lalat sese. Ketika dilakukan penggalian kubur untuk memeriksa jasadnya, ada tanda bahwa dia tuh sempat terbangun. Ada bekas cakaran dan kuku yang menancap di bagian dalam tutup peti, dan ujung-ujung jari si almarhumah ini itu udah hancur semua. Ngeri ya teman-teman kasusnya. Oke, berikutnya ini pertanyaan yang agak ngeri juga nih sebenarnya. Apakah dokter forensik bisa melakukan kejahatan yang sempurna? Dokter forensik udah pasti punya ilmu pengetahuan tentang pemeriksaan barang bukti tindak kejahatan di tubuh manusia. Pengetahuan itu seperti pedang bermata dua. Bisa kita gunakan untuk kejahatan, bisa juga untuk kebaikan. Tapi saya selalu diingatkan nih oleh guru-guru saya, hati nurani dan etika lebih besar dari ilmu pengetahuan. Ilmu yang beliau-beliau ajarkan bukan untuk berbuat jahat, tapi justru untuk mengungkap kejahatan. Apakah ilmu forensik selalu akurat? Hampir selalu, jika dijalankan dengan benar. Tapi tetap aja ada celah untuk kesalahan manusia, alat, atau interpretasi barang bukti. Karena itu yang namanya ilmu kedokteran forensik tetap harus didukung oleh alat-alat bukti yang lain. Bisa nggak ilmu kedokteran forensik itu memecahkan misteri sejarah? Bisa banget, misalnya
Tahun 1918, keluarga Romanov di Rusia itu ditangkap oleh sekelompok radikal karena alasan pergolakan politik. Kelompok ini khawatir kalau keluarga ini dibiarkan tetap hidup, suatu saat keluarga ini akan melakukan perlawanan. Jadi satu hari mereka dilenyapkan nyawanya oleh regu yang memegang senpi. Tahun 1991 ditemukanlah ada pemakaman massal yang terdiri dari suami, istri, dan ketiga anaknya. Sementara 2 jasad yang lain ditemukan tahun 2007. Setelah pemeriksaan DNA dilakukan, akhirnya diketahui nih identitas dari keluarga Romanov. DNA mereka dibandingkan dengan keturunan keluarga kerajaan Inggris yang masih memiliki garis keturunan keluarga Romanov. Balik lagi ke toksikologi forensik. Berapa lama zat beracun bertahan di dalam lambung? Ini tergantung dari jenis zatnya. Arsenik bisa bertahan lama. Racun lain seperti cyanida tuh relatif lebih cepat larut. Tapi jika disimpan dalam suhu dingin, lambung bisa mempertahankan zat selama berhari-hari. Pertanyaan berikutnya, jenazah apa yang paling sulit diidentifikasi? Jawaban yang sudah rusak total seperti terbakar, membusuk parah, atau hancur karena ledakan. Tapi tetap aja, dengan DNA dan rekonstruksi forensik, peluang untuk terungkapnya suatu tindak kejahatan tetap ada. Pernah nggak sih dokter tuh merasa takut atau bahkan mual ketika melihat korban yang hancur? Jawabannya udah pasti pernah ya teman-teman, saya juga manusia. Misalkan kondisi korban itu begitu mengerikannya ya, saya merasa sedih juga, ngerasa kok bisa sih ada orang tega melakukan orang lain seperti ini. Tapi saya harus melatih diri untuk tetap fokus pada tugas saya. Karena misi saya itu adalah memberikan jawaban bagi keluarga korban. Dan saya tetap harus memperlakukan korban ini seperti korban masih hidup. Saya nggak boleh menunjukkan rasa takut atau bahkan rasa jijik, karena bagaimanapun ya, ini kan pasien saya. Tetap harus saya perlakukan dengan hormat. Pertanyaan terakhir, last but not least. Hal mengerikan apa yang pernah dokter temui selama berkarir sebagai dokter forensik? Ada satu kasus, seorang anak itu ditemukan dalam kondisi mengerikan. Jadi disiksa sekian lama oleh ibu kandungnya sendiri. Alasannya karena sang ibu tuh secara mental belum siap punya anak. Dia ditinggalkan oleh suaminya dan sang ibu ini masih ingin bersenang-senang. Anaknya dianggap beban, jadi sering mendapatkan tindak kekerasan. Dan waktu saya melihat jasad korbannya ini, jujur teman-teman, saya nggak akan pernah bisa lupa wajah korban ini. Tapi justru inilah yang membuat saya yakin kalau bagaimanapun caranya, keadilan harus ditegakkan. Oke teman-teman, itu tadi 27 pertanyaan yang luar biasa dari kalian semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan yang gak cuman kritis, tapi juga menunjukkan betapa teman-teman semua peduli dengan ilmu ini. Sebagai dokter forensik, saya percaya setiap luka, setiap jejak itu pasti punya cerita. Tugas kita adalah mendengarkan cerita itu dengan kepala dingin, hati yang jernih, dan juga ilmu yang kuat. Kalau teman-teman suka episode ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode terbaru dari channel ini. Saya Dr. Stefani, saya pamit dulu. Ingat, keadilan mungkin butuh waktu, tapi kebenaran tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, di mana kita semua belajar dari yang mati.